Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa berjumpa dalam video materi kali ini. Sebelum saudara menonton, adik menonton video ini, jangan lupa klik tombol merah di bawah subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang mata kuliah persamaan diferensial biasa pada subtema persamaan Cauchy-Euler ya. Yang topiknya adalah di sini pada bab persamaan diferensial linear order tinggi. Oke. Langsung saja kita lihat teorinya. Jadi Cauchy-Euler itu di sini diberikan suatu PDL order n ya. 0xn di sini. Nah, oke. Bedanya ya, kita tahu ya bedanya. Di sini biasanya kalau untuk yang umum A0x gitu ya, fungsi A0 terhadap x dan seterusnya. Nah, sekarang diberikan suatu PDL seperti ini dengan A0 sampai AN, yaitu konstanta disebut dengan persamaan Cauchy-Euler. Ya, sampai AN. Persamaan Cauchy-Euler tersebut dapat dibawa ke persamaan diferensial order n dengan kebiasaan konstan. Untuk lebih jelasnya perhatikan. Artinya dari persamaan Cauchy-Euler ini kita akan merubah persamaan ini menjadi persamaan diferensial linear. Oke. Teoremanya, transformasi x sama dengan e pangkat p mereduksi persamaan Cauchy-Euler. Sehingga ini ya menjadi koefisien yang konstan, x-nya kita ambil e pangkat p. Kemudian yang pertama ya, teorema di atas untuk kasus n2 Cauchy-Euler order 2. Jadi kita mereduksi ini, kita tidak menggunakan pada order n, tapi kita pada order 2. Oke. Sehingga kita dapat di sini ya, langsung kita buatkan di sini aja ya. Sehingga kita berangkat dari PDL ya, atau persamaan Cauchy-Euler order 2. Kita berangkat dari persamaan Cauchy-Euler order 2 ya. Setelah apa? Yaitu A0x pangkat 2 pangkat x pangkat 2, kemudian kuadrat kuadrat, kemudian plus a1x dy dx ya, plus a2y ya, sama dengan y. Nah, kalau untuk PDL order 2, maka kan nanti di sini tidak ada x kuadratnya ya, tidak ada unsur x di sini ya. Oke, berarti dengan kita mensubstitusikan, maka awalnya kita substitusi menurut teorema substitusi, berubah transformasinya, x itu sama dengan e pangkat t. Oke, ya, dengan asumsi x-nya adalah positif karena ini nilai positif. Ya, akan didapat t-nya sama dengan ln gitu ya. Akibatnya sehingga kita bisa mencari dy dx nya ya, jadi kita akan berubah ya, dy dx nya bisa kita rubah menjadi dy dt, kemudian dt dx. Oke, dy dx nya dy dt, dy dt nya
itu bisa kita tuliskan menjadi y. Jadi seperti x ya, dy dt, dt dx. Nah, dy dt nya akan tetap, kemudian dt nya adalah ln x, sehingga didapat 1/x ini sini dy dt. Oke. Nah, kemudian untuk berarti untuk d kuadrat y dx kuadrat itu sama dengan dy dx kan gitu ya, dy dx terhadap 1/x dy dt. Tuh ya, dy dt nya sudah ada ini, kemudian ini diturunkan lagi ya, sehingga didapat. Nah, kita lihat di sini, lihat 1/x ya, ini kalau kita kalikan dulu ya, turunan ini berarti kan ini u aksen v aksen u kan gitu. Ini kan turunan dari ini kan gitu ya, ini diturunkan lagi, berarti ini u ini v, jadi kita pakai u aksen v plus v aksen u, sehingga kita dapat apa? Kita akan mendapatkan u aksennya adalah ini, u aksen 1/x ini kan jadinya dy dx terhadap 1/x itu, kemudian kali dy dt ditambah ya, ditambah 1/x dy dx dy dt. Nah, masing-masing dy dx nya itu akan tetap berubah di ini, dia akan berubah di ini ya, sehingga di sini akan menjadi oke ini ya, dy dt 1/x sama ini 1/x dy dt. Ini akan menjadi ini ya, ini dy dt, kemudian yang ini bagian ini sini dy ini kita pecah seperti ini. Dy dx itu ini ya, itu sama dengan 1/x dikali dy dt dikali 1/x ya, kemudian oke ya, kemudian selanjutnya untuk yang ini kita buat begitu dulu. Ini dy dt nya bisa tulis dy dt plus 1/x ya, turunan dari ini dy dx 1/x ya, kemudian dy dt gitu ya. Nah, akibatnya sekarang kita lihat seperti kuadrat y ya, d kuadrat y ini seperti kuadrat ini dy dt. Ini sama-sama seperti kuadrat ya, seperti kuadrat, hasil dari ini dy dx dy dx ini sama ya, ini ya 1/x dikenakan pada dy dt nya, yang ini dikenakan pada 1/x nya, sehingga di sini jadinya 1/x d kuadrat y. Oke. Nah, di sini jadinya untuk yang ini kan jadinya d kuadrat y
ini d kuadrat y, kemudian ya, saya ulangi. Ya, U asing ya, bisa kita tuliskan ini ya, U asing berarti ini U D Y T. Turunan ini berarti ini menempel ke sini, dy dx 1 per x itu dikali dy dt tetap, kemudian yang ini jadinya 1 per x, kemudian dy dx dy dt. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke sini, dy dy nya ini kan nanti akan menjadi 1 per x kuadrat, ini kan nanti jadinya 1 per x, kemudian ya 1 per x kuadrat dy dt ya, sama 1 per x kuadrat 1 per x kuadrat gitu ya, dy terhadap dt dulu ya, dengan 1 per kuadrat dy dt ya. Kemudian untuk yang di sini ini akan menjadi ini ya, kan diturunkan lagi ya, ini kan sudah terhadap x ini terus ya, kan ini jadinya min 1 per x diturunkan ini 1 per x diturunkan terhadap x kan berarti min 1 x pangkat 2 dy dt plus 1 per x, turunan dari ini adalah oke, kita lihat sini kan harusnya nanti jadi d kuadrat y terhadap dt dulu, dt kuadrat jadinya, kemudian di sini dt dt. Oke, dt dx nya adalah 1 per x, sehingga di sini akan didapat min 1 per x kuadrat dy dt plus 1 per x kuadrat d kuadrat y dt kuadrat. Oke, tahu yang positif kita taruh di awal ini Pak. Ya, sama seperti ini kita dapatkan 1 per x ya, 1 per x d kuadrat y per dt kuadrat, kemudian dt dx seperti kuadrat ya, seperti kuadratnya kita keluarkan ya, min dy dt. Nah, turunan keduanya. Selanjutnya akan kita substitusikan ke persamaan awal ya, kita substitusikan dari sini dulu. Nah, kita punya hubungan apa? Kita punya hubungan tadi yang poin pertama yang dari sini ya, yang poin pertama adalah dy dx itu kita dapat hubungan ya, dy dx akan sama dengan 1 per x dy dt. Artinya di situ yang kita punya adalah dy dx ya, dy dx. Sehingga ini kalau kita kalikan ke sana akan didapat x dy dx sama dengan dy dt. Satu. Yang kedua untuk yang ini kan tadi sama dengan d kuadrat y dx kuadrat sama dengan 1 per x kuadrat kali ini d kuadrat y dt kuadrat min dy dt. Seperti kuadratnya ke kiri maka didapat
1/e kuadrat berarti e kuadrat d kuadrat y dx kuadrat sama dengan d kuadrat y dt kuadrat min dy per dt. Ini akan kita substitusikan ke persamaan awal. Ya, jadi ada dua persamaan ini ya, ini. Oke. Akibatnya apa? Kita substitusikan sekarang. Bentuknya tadi ya di situ A0 x kuadrat b kuadrat y dx kuadrat. Maka akan berakibat menjadi A0 dikali b kuadrat y dt kuadrat dikurangi dy dt. Sama. Kemudian A1x dy dx itu akan menjadi A1 dy dt. Kemudian yang terakhir adalah A2y. A2y y-nya itu sama dengan ln t ya. Y tetap tidak ada masalah. A2y. Nah, kurang sini. Oke, sehingga berakibat, nah ini tinggal kita jumlahkan. Jumlahnya adalah A0 d kuadrat y dt kuadrat min A0 jadi plus A1 min A0 dy dt kemudian plus A2y dengan f x nya adalah e ya, atau ini bisa kita tuliskan dengan dt. Nah, apa akibatnya? Ini menjadi koefisien yang baru. Koefisiennya adalah A0 akan bernilai A0, A1 di sini ya, setelah ditransformasikan bernilai dari A1 dikali A0, kemudian A2 besar, kemudian A2. Inilah kita dapat hubungan ini. Jadi hasil transformasinya itu menandakan seperti ini. Kita akan dapat hubungan ini. Nah, ya, langsung saja kita lihat. Monggo Pak Ben. Nah, sehingga tujuannya, jadi tujuan pertama kita adalah mentransformasi persamaan Cauchy-Euler ke bentuk PDL ya, persamaan dengan ini n. Nah, bagaimana itu? Ini ya, ini clear sudah, kita dapat hubungan ini, selesai. Inilah disebut PDL-nya. Oh, yang ini adalah PDL. Order 2 ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, kita tes saja ke contoh. Kita masuk ke contoh. Contohnya di sini diberikan untuk contoh 316 ya. Persamaan Cauchy-Eulernya adalah e kuadrat b kuadrat y dx kuadrat min 2x dy dx plus 2y sama dengan x3. Oke. Setelah penjabaran tadi, maka kita punya hubungan A0 bernilai A0, A1 bernilai A1 min A0. Nah, ini kita harus tahu ya solusi dari mana ya. Kita gunakan berarti A0-nya bernilai di sini 1, A1-nya bernilai berapa? Ya, min 2 dikurangi 1 atau min 3. A2-nya bernilai 2. Nah, akibatnya ya ini langsung tinggal kita gunakan. Nah, bukan dihafal ya. Konsepnya dulu dikuasai. Sehingga di sini akan menjadi 1 d kuadrat y dt kuadrat min 3 dy dt plus 2y plus, ingat x-nya tadi sudah dirubah, x-nya itu sama dengan e pangkat t ya, sehingga di sini jadinya e pangkat t dipangkatkan ke t. Ini sudah menjadi PDL order 2 ya. Saya sederhanakan d kuadrat y dt kuadrat min 3 dy dt plus 2y. Oke, di sini e pangkat 3t plus.
Ini merupakan PDL seperti itu. Aplikasinya mudah ya, nah, tapi teoritisnya tadi jangan dilupakan cara mendapatkan konsep A1 dan seterusnya. Ini ada hal yang menarik adalah bagaimana dengan kondisi nanti ketika X pangkat 3. Ya, bagaimana dengan bentuk ini dari pertanyaan. Bagaimana dengan bentuk X pangkat 3 di ini menarik untuk dibahas. Ini A0 berarti ini A1 kan ya, D kuadrat Y dx kuadrat plus A2x dx A3y dengan x. Ini bagaimana dari Cauchy-Euler ke PDL order ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya penerapannya adalah ketika sudah menjadi PDL seperti ini, maka kita kembali ke materi yang sebelumnya di video sebelumnya, yaitu PDL non homogen ya. PDL non homogen, maka kita akan nyari solusinya apa. Di mana solusinya ini nanti adalah berbentuk Y sama dengan YC ditambah YC. Ya, sama persis. Cara menyelesaikan ini bagaimana? Lihat di video sebelumnya ya. Maka untuk materi Cauchy-Euler selesai karena solusi kita adalah jalan yang lihat ini. Ya, sama ya. Nah, jadi seperti ini. Langkahnya, nah yang sesuai memang seperti ini ya. Ya, ini mereka saja. Alurnya seperti ini. Nah, alur yang harus kalian kerjakan nanti berupa seperti ini ya, harus seperti ini untuk menguasai konsepnya ya. Ini hanya untuk sebagai pengecekan saja, namun kalau kepepet waktu ya ini boleh kalian gunakan. Yang paling penting adalah penekanannya, bukan kalian bukan lagi hanya mengingat ini hasilnya ini ya dihafalkan tekannya, tapi untuk langkahnya kalian harus paham. Selesai untuk Cauchy, persamaan Cauchy-Euler. Di sini kebetulan semuanya order 2 sehingga cukup mudah untuk diselesaikannya ya. Bapak untuk mencari solusinya, solusi umumnya, jadi rubah dulu dalam bentuk order PDL, kemudian selesaikan untuk apakah masuk ke homogen. Kalau masuk homogen selesaikan dengan menggunakan non homogen. Kalau di homogen kerjakan dengan sesuai PDL homogen. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.